Siti Amanda Busro-Bakti dengan NPM 2108260170. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari psikiatri untuk menjelaskan mind map yang berjudul mengenai gangguan distimik. Jadi, gangguan distimik adalah gangguan mood yang terdepresi dengan karakteristik perjalanan penyakit kronik dengan awitan yang tidak tiba-tiba. Menurut DSM-4, ciri gangguan distimik yang paling khas adalah perasaan tidak adekuat, bersalah, iritabilitas, serta kemarahan. Lalu ada juga penarikan diri dari masyarakat, hilang minat, dan tidak produktif. Gangguan distimik harus dibedakan dengan gangguan depresi kronik, karena pada gangguan distimik tidak pernah ditemukan episode gangguan depresi mayor. Klasifikasi distimik. Niculescu dan Akisal mengemukakan dua subtipe gangguan distimik. Yang pertama, distimik ansietas dengan gejala berupa rasa rendah diri, kegelisahan yang tidak berarah, dan sensitif terhadap penolakan dalam berrelasi dengan orang lain. Pasien dengan subtipe ini cenderung untuk mencari pertolongan. Lalu ada distimik anergik dengan gejala energi yang rendah, hipersomnia, dan anhedonia. Subtipe ini berespon lebih baik dengan antidepresan yang dapat meningkatkan dari dopamin dan norepinefrin. Etiologi dari gangguan distimik ini yaitu pertama ada faktor biologi, yaitu beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan neurotransmitter serotonin dan noradrenergik dalam gangguan distimik. Studi ada juga mengenai tidur, yaitu latensi REM yang menurun dan densitas REM yang meningkat adalah dua penanda keadaan depresi pada gangguan depresi berat yang juga ada pada pasien gangguan distimik dengan proporsi yang signifikan. Lalu ada juga faktor psikososial, yaitu di mana teori psikodinamik mengenai timbulnya gangguan distimik menyatakan bahwa gangguan ini berasal dari perkembangan ego dan kepribadian dan berpuncak pada kesulitan dalam beradaptasi pada masa remaja dan dewasa. Untuk faktor resikonya, yaitu pertama ada jenis kelamin. Pada saat memasuki masa dewasa, perempuan memiliki angka kejadian yang lebih besar dibandingkan laki-laki dengan rasio 2:1. Lalu ada juga usia. Pada subtipe awitan pada usia lanjut, maka gangguan distimik terjadi pada usia pertengahan dan usia lanjut. Lalu ada juga faktor psikososial. Menurut Freud, orang rentan terhadap depresi tergantung pada fase oral dan membutuhkan pemuasan narsistik yang terus-menerus. Lalu untuk perjalanan penyakit pada gangguan distimik ini, awalnya awitan gangguan berlangsung perlahan dimulai sejak akhir masa kanak ataupun awal masa remaja, mendahului perjalanan penyakit yang tumpang tindih ataupun superimpose dengan gangguan depresi mayor. Pasien dengan gangguan distimik sering mengeluh selalu merasa sedih sejak lahir atau sepanjang waktu. 15-20% anak yang mengalami gangguan distimik akan menjadi hipomanik, manik, ataupun gangguan mood campuran setelah pubertas. Gangguan distimik pada orang dewasa seringkali bersifat unipolar dengan atau tanpa gangguan depresi mayor dan jarang menjadi hipomanik atau manik. Gejala hipomanik dapat terjadi pada saat peningkatan dosis antidepresan. Untuk tanda dan gejala dari gangguan distimik ini, pertama adalah perubahan dalam pikiran, untuk sulit berkonsentrasi, membuat keputusan. Lalu ada juga perubahan dalam perasaan, merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Ada perubahan dalam perilaku, merasa tidak nyaman berhubungan dengan orang lain, yang menimbulkan penarikan diri dari pergaulan sosial. Lalu ada juga dia perubahan dalam kesehatan fisik, yaitu timbul kelelahan kronik sehingga banyak waktu yang disia-siakan dan banyak tidur. Lalu bagaimana menegakkan diagnosa berdasarkan PPDG-J3? Yang pertama, ciri esensial ialah afek depresif yang berlangsung sangat lama, yang tidak pernah atau jarang sekali cukup parah untuk memenuhi kriteria gangguan depresi berulang, ringan atau sedang. Yang kedua, biasanya mulai pada usia dini dari masa dewasa dan berlangsung sekurang-kurangnya beberapa tahun. Kadang-kadang untuk jangka waktu tidak terbatas. Jika onsetnya pada usia lebih lanjut, gangguan ini seringkali merupakan kelanjutan suatu episode depresif tersendiri dan berhubungan dengan masa berkabung atau stres lain yang tampak jelas. Lalu, apa saja sih tata laksananya? Yang pertama, psikoterapi adalah terapi pilihan untuk problem ini. Psikoterapi diberikan untuk mengatasi masalah yang menimbulkan depresi dengan berbagai cara. Pertama, konseling yang bersifat suportif diharapkan dapat membantu mengatasi nyeri atau mengatasi ketidakmampuannya. Kedua, terapi kognitif. Perilaku digunakan untuk menggunakan ide pesimistis, harapan yang tidak realistis, dan kritik diri yang menimbulkan depresi dan penderitanya. Terapi kognitif perilaku juga dapat membantu perbaikan dalam menghadapi masalah dan membantu mereka belajar menerima masalah kehidupan yang tidak dapat berubah. Yang ketiga, ada problem solving terapi, biasanya dibutuhkan untuk mengatasi depresi dengan cara mengubah situasi kehidupan yang menimbulkan stres yang bermakna. Terapi perilaku dapat membantu perbaikan kemampuan coping atau beradaptasi. Lalu ada juga terapi interpersonal dapat membantu mengatasi konflik relasi.
Lalu untuk farmakoterapinya, antidepresan dibutuhkan untuk mengatasi gangguan yang sering dialami oleh gangguan distimik seperti gangguan tidur, rasa lelah, anhedonia, dan rasa nyeri. Respon pengobatan dengan antidepresan sebesar 55%. Penggunaan antidepresan harus memperhatikan efek samping yang ditimbulkan karena obat digunakan dalam jangka panjang. Pengobatan antidepresan ini juga harus diperhatikan pada pasien dengan gangguan distimik dengan komorbiditas gangguan kecemasan karena dosis awal yang terlalu tinggi ataupun peningkatan dosis yang terlalu cepat akan memberikan efek samping yang akan mempengaruhi kepatuhan dalam berobat. Obat yang pertama itu ada SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yaitu obat golongan SSRI ini yang seringkali diberikan adalah fluoxetine dengan dosis awal 20 mg untuk orang dewasa dengan sehari sekali yang diberikan pada pagi hari. Dosis dapat ditingkatkan secara perlahan dalam beberapa minggu sebesar 20 mg dengan dosis maksimal 80 mg per hari. Lalu ada juga sertralin dengan dosis awal 50 mg untuk orang dewasa sehari sekali yang diberikan pada pagi hari. Dosis dapat ditingkatkan dalam beberapa minggu sebesar 50 mg dengan dosis maksimal 200 mg per hari. Selain psikoterapi dan farmakoterapi, kegiatan olahraga juga dapat memperbaiki gejala. Pasien disarankan berolahraga sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dalam seminggu. Olahraga yang digunakan adalah bersifat aerobik. Lalu untuk prognosis dari gangguan distimik ini ialah prognosisnya bervariasi. Prediksi ke depan tentang prognosis gangguan distimik dengan adanya tata laksana obat antidepresan yang baru seperti Auxetin ataupun Prozac, bupropion, Wellbutrin, dan terapi kognitif dan perilaku akan memperlihatkan hasil yang baik pada prognosis gangguan distimik. Data yang lama menunjukkan antara 10 sampai dengan 15% pasien gangguan distimik dalam kondisi remisi setelah didiagnosis. Sekitar 25% dari gangguan distimik tidak mencapai pemulihan lengkap. Edukasi yang baik terhadap pasien dan keluarga dapat meningkatkan prognosis yang baik. Keluarga dikenalkan pada gangguan yang dialami pasien dan gejala awal bila pasien mengalami kekambuhan serta gejala yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi mind map dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.